Assalamualaikum, hai teman-teman. Jadi hari ini aku berkesempatan untuk menginterview Ibu Sri Mulyati dari SD Negeri 61 Lubuk Linggau. Selamat pagi Ibu. Pagi. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Bener ya sama Ibu Sri Mulyati. Boleh cerita sedikit Bu, Ibu sebelumnya riwayat pendidikannya sekolah dan belajar di mana saja? Oke, kalau dari masuk ke SD-nya di SD Negeri di Sukomoro, SMP-nya SMP BI, SEG-nya SPG PKRI Tugumulo di Tugumulo terus. S1-nya di STKIP, STK Pendidikan Terakhir di STKIP PKRI Lubuk Linggau. Dan waktu itu di STKIP itu 4 tahun ternyata nggak linear untuk diajarkan di SD. Akhirnya ibu ambil S1 lagi PGSD di UT selama 1,5 tahun kalau nggak salah. Setelah itu riwayat pendidikannya akhirnya ngajar di SD 61. Ibu, hari ini Andita mau interview sedikit ke Ibu, boleh? Boleh. Hari ini tema itu Andita mau membahas tentang kurikulum yang diterapkan di SD Negeri 61 Lubuk Linggau ini. Nah, pertama Andita mau tanya dulu Bu, apakah SD Negeri 61 Lubuk Linggau ini sudah menerapkan kurikulum darurat ataupun kurikulum 2013? Sudah? Ya, sejak kapan itu kira-kira Bu? Dari tahun 2013 itu yang kurikulum 13-nya. Kalau kurikulum yang darurat tadi dari tahun 2020 sampai sekarang karena ya? Belum kayaknya masih ada dikit-dikit lah COVID-nya nih ya Mbak ya. Pergi ya COVID-nya. Iya, tapi insya Allah harus pergi, jangan tidak pergi. Secepatnya pergi ya. Ada nggak Bu harapan sekolah terhadap diterapkannya kurikulum darurat ataupun kurikulum 2013 ini? Insya Allah ada. Apa Bu boleh tahu? Harapannya pendidikan lebih baik lagi walaupun dilaksanakan tatap muka atau daring atau luring. Ya. Jadi tidak menghambat Bu ya? Insya Allah pendidikan tetap berjalan. Kira-kira Bu, penerapan kurikulum 2013 dan kurikulum darurat ini sudah sesuai belum dengan kondisi siswa sekarang? Ya harus disesuaikan. Harus disesuaikan dengan keadaan karena ada yang kemarin kan tatap muka, yang sekarang kan darurat. Tapi insya Allah akan tetap terlaksanakan. Jadi walaupun COVID bisa juga berjalan pembelajarannya lewat daring. Alhamdulillah bisa seperti itu ya. Nah Bu, apakah kurikulum 2013 dan kurikulum darurat ini sesuai dengan kebutuhan siswa? Harus disesuaikan karena dalam penerapan tersebut itu harus kita bisa menerapkan kurikulum dan siswa dapat tatap muka lebih paham materi yang diajarkan. Sedangkan kurikulum darurat juga mempermudah siswa memahami pelajaran walaupun dalam kondisi pandemi. Jadi siswa bisa memahami antara kurikulum darurat dengan kurikulum darurat. Bagaimana kesiapan yang Ibu siapkan dalam mengimplementasikan kurikulum 13 ataupun kurikulum darurat sendiri? Caranya yaitu dengan mau tidak mau harus siap karena dalam KBM itu harus mengacu pada kurikulum tersebut. Jadi kurikulum ini sebagai patokan lah Bu ya, pedoman. Karena setelah ada kurikulum itu nanti dikembangkan dengan bagus, dengan LPP, gitu kan harus bisa dikembangkan lagi seperti itu. Kalau boleh tahu bagaimana interaksi antara ibu dan juga siswa selama berlangsungnya pembelajaran di kelas? Interaksinya mengajak anak itu, siswa itu harus kreatif, efektif dan efisien dalam menerima pelajaran. Oke, sangat rampung sekali Bu ya. Terus menurut Ibu, apakah kurikulum 2013 ini mampu meningkatkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar? Kalau iya, mengapa Bu? Iya, karena
menekankan kepada pendidikan karakter dan membentuk siswa menjadi pribadi yang mandiri, yang kreatif dan inovatif. Oke. Ya, selanjutnya Bu, ada nggak kendala yang Ibu rasakan dalam pelaksanaan kurikulum ini sendiri? Alhamdulillah selama ini lancar-lancar saja. Walaupun keadaannya COVID, pandemi, tapi alhamdulillah lancar. Lancar Bu ya. Gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal penerapan kurikulum Ibu ya, ada nggak Ibu tuh mempersiapkan program-program tahunan, semesteran, atau mingguan dan harian? Ada. Ibu sudah mempersiapkan dan menyusunnya dalam satu berkas. Jadi apabila mau mengajar, kita bisa melihat lagi. Baca Bu ya? Iya. Terus menurut Ibu apa sih manfaat dari silabus dan RPP itu sendiri? Manfaatnya yaitu untuk pedoman dan acuan dalam pelaksanaan mengajar atau KBM. Jadi kalau Ibu mau mengajar tuh patokannya selalu di sana Bu ya? Kira-kira Bu, bagaimana kesiapan silabus dan RPP Ibu sebelum proses pembelajarannya? Itu biasanya jadi Ibu selalu membaca ulang RPP yang Ibu buat tadi. Nah, untuk memberikan materi yang akan diajarkan. Jadi sebelum mengajar itu Ibu membaca dulu, gitu kan? Jadi sehingga materi tersebut bisa capai untuk anak. Jadi sebelum anaknya literasi itu Ibu juga sudah literasi dulu kan Bu ya? Iya. Apakah Ibu membuat silabus atau RPP itu sendiri atau hanya mengutip kemudian dikembangkan lagi? Di sini Ibu ngutip ya, karena susah juga kalau tidak ngutip, buat dewek susah. Iya. Jadi Ibu mengutip, kemudian dikembangkan sendiri sesuai dengan kondisi di sekolah dan peserta didik. Oke, jadi tetap harus mempertimbangkan siswa dan juga sekolah Bu ya, biar tetap matching dan cocok. Oke. Selanjutnya Bu, bagaimana cara Ibu untuk memadukan atau memasukkan unsur dari kurikulum 2013 dan ataupun kurikulum darurat? Ibu dengan memasukkan unsur literasi, saintifik, HOS, BPK, dan keterampilan abad 21. Lengkap sekali Bu Jadi, ya. insya Allah mudah-mudahan tercapai. Amin. Selanjutnya Bu, bagaimana cara Ibu memadukan unsur dari kurikulum 2013 ataupun kurikulum darurat tadi ke dalam silabus ataupun RPP yang Ibu buat? Cara memadukannya yaitu pada kurikulum darurat, yaitu mengajak siswa untuk berdoa, membiasakan mengucapkan salam sebagai bentuk implementasi pembentukan karakter siswa atau pendidik tersebut. Oke, jadi dalam silabus RPP Ibu tadi itu tertera kalau tujuannya itu menguatkan pendidikan karakter. Dengan cara tadi Bu baca doa, Bu ya, mengucap salam. Oke. Selanjutnya Bu, apakah Ibu menemui hambatan dalam pembuatan silabus itu? Tidak, lancar-lancar saja. Alhamdulillah. Karena Ibu bisa baca kondisi Bu ya, jadi biar pas kondisi dengan juga silabusnya. Oke. Apakah RPP juga yang berbuat itu sesuai dengan kurikulum dan juga yang kurikulum 2013 ataupun kurikulum darurat? Ya, sesuai. Menurut Ibu sesuai, karena yang diterapkannya. Oke. Untuk menerapkan setiap mau belajar, yaitu dengan adanya di absen dulu siswanya, berdoa dulu, setelah itu melaksanakan apresiasi terhadap anak. Selanjutnya Bu, dalam melaksanakan pembelajaran Ibu menggunakan model atau pendekatan apa gitu? Ibu selalu menggunakan model saintifik, Ibu terapkan model kelompok-kelompok, berkelompok, dan banyak lagi yang Ibu menerapkan sesuai materi yang akan Ibu ajarkan. Berarti Ibu banyak sekali pilihan ya Bu ya, bisa berkelompok, bisa saintifik Bu ya. Oke. Selanjutnya Bu, Ibu ada nggak buku pegangan yang Ibu gunakan untuk melaksanakan pembelajaran di kelas? Ada. Pakai buku tema. Iya. Buku tema itu kalau kelas seperti kelas itu kalau untuk mengajar kelas 6 dari tema 1 sampai tema 9. Setelah itu pakai buku penunjang. Buku penunjangnya itu yaitu buku karya Yudhistira.
ada nggak Bu media yang Ibu gunakan dalam memberikan materi pembelajaran? Ada. Itu dengan menggunakan gambar-gambar sesuai dengan materi tadi, suatu foto-foto sehingga anak lebih jelas lagi, dan diajak ke pakai model lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar itu kan bisa melihat lingkungan alam, fakta, kenyataan seperti itu. Karena kebetulan juga teman-teman SD 61 ini lingkungannya masih asri, banyak sawah, Iya, jadi sawah, pegunungan, masih bebas mengeksplorasi anak-anaknya Bu ya. Insya Allah, amin. Selanjutnya Bu, aktivitas apa yang Ibu lakukan dalam akhir pembelajaran? Selalu melaksanakan yaitu penyimpulan materi, disimpulkan materinya, melakukan penilaian, dan setelah itu ditutup dengan salam. Model penilaian apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran tersebut? Memberikan tugas, setiap akhir itu tugas, proyek, remedial, setelah itu pengayaan. Selain itu Bu, apakah Ibu menemui hambatan dalam memberikan penilaian pada siswa? Ada. Ada. Nah, seperti siswa yang nilainya kecil atau rendah dibandingkan teman-teman yang lain itu harus diremedial sehingga dia bisa menambah nilai yang rendah. Kapan saja Ibu melakukan penilaian itu pada siswa Bu? Penilaian itu bisa diambil dari tengah pembelajaran itu, yaitu memberikan nilai dengan penguatan. Contohnya misalnya kan begini, coba kamu jawab, Ibu, oke, benar, 100, bagaimana seperti itu. Dan juga atau juga apresiasinya ada juga, dan juga penilaian di akhir pembelajaran. Nilai 80 itu dan bla 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 lah. Oke. Ya. Apa yang Ibu yang ketahui dengan kurikulum paradigma baru ini? Pernah dengar belum? Belum tahu. Mungkin yang akan datang mungkin ada yang nanti diterapkan, mungkin belum tahu. Ya, karena emang ini kurikulumnya masih baru banget Bu ya. Jadi mungkin banyak sekolah yang belum informasinya belum lengkap soal kurikulum paradigma baru. Ibu udah pernah belum mengikuti seminar ataupun pelatihan kurikulum yang apa gitu paradigma baru? Belum juga. Tapi Ibu pernah mengikuti pelatihan atau seminar kurikulum 2013 pernah. Gimana Ibu? Di SD 45. Enggak Bu ya? Pernah. Ini yang terakhir Bu, apa harapan Ibu jika nantinya akan diterapkan kurikulum paradigma baru? Harapan Ibu semoga dunia pendidikan semakin maju dan sekolah-sekolah bisa menerapkannya kurikulum tersebut. Semoga saja Bu ya. Oke. Jadi itu aja teman-teman interview yang kita lakukan bersama Ibu Sri Mulyati yang cantik ini. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama. Semoga Ibu cantik selalu, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.